Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang hal yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena sangat jarang disadari oleh nasabah pinjol. Ya, sehingga nasabah pinjol ketika dia ini diputar balikan faktanya oleh pinjol, ya mereka ini merasa tersudutkan, terpojokkan dan tidak tahu harus berbuat apa sampai ketakutan. Gitu ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Ya, ada dari Tribun gitu ya. Judulnya data 550 nasabah palsu dipakai ajukan pinjaman Rp 2,4 M oleh 8 pegawai bank meski tak sesuai syarat. Gitu ya. Ini kalau nggak salah BUMN gitu ya. Kasus korupsi pinjaman kredit bank BUMN terungkap di Bandar Lampung. Jadi guys begini. Ini yang pertama ya. Ini yang sangat jarang disadari oleh nasabah-nasabah pinjol itu adalah data palsu. Data palsu yang selalu ditunjukkan kepada masyarakat, pada nasabah dari pinjol. Pinjol menuduh bahwa masyarakat Indonesia menggunakan data palsu untuk pencairan. Itu sangat lucu sekali. Lucu banget. Ya, ini itu dialami di tahun 2022 sampai 2024. 2025 sudah berkurang. Gitu ya. Karena saya selalu menggembor-gemborkan bahwa tidak ada yang namanya pemalsuan di pinjol. Itu bagaimana dipalsukan data di pinjol? Ya kan, orang verifikasinya aja online, gitu kan, tidak ada pemberkasan-pemberkasan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, tidak ada. Ya kan, tidak ada surveinya gitu kan. Basis pinjaman online ya adalah online gitu loh ya. Verifikasinya online, pencairannya online. Yang herannya penagihannya offline. Itu yang masih menjadi tanda tanya besar. Sebenarnya bukan tanda tanya sebenarnya. Ya itu untuk menakut-nakuti Anda, menakut-nakuti masyarakat Indonesia. Nggak boleh berani. Masyarakat Indonesia itu harus tunduk terus ya, nggak boleh melek. Kalau melek nantinya, aduh, ya akan bahaya. Ya ada yang nggak suka kayaknya gitu kan ya. Saya nggak tahu siapa gitu ya. Tapi kan nggak masuk akal gitu loh. Pinjaman online nagihnya offline. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini, data palsu. Hanya karyawan-karyawan di dalamnya lah yang bisa mencairkan data palsu, sama juga di pinjol. Jadi kalau ada pemalsuan, pencairan palsu, itu adalah ulah dari karyawannya sendiri. Bos pinjol pun tahu itu. Bos pinjol pun sadar akan hal itu. Ya, tidak mungkin nasabah ini bisa memalsukan data. Oke. Nah, tapi ya kan hal itu diputarbalikkan ke masyarakat bahwa masyarakatlah yang pakai data palsu. Gitu. Dibodoh-bodohi. Gitu. Kamu pakai data palsu, ininya palsu, 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 palsu gitu ya. Kami akan bawa ke jalur hukum Anda. Bawa saja. Kalau Anda ditantang ya oleh pinjol, ya, pinjolnya bilang begini, bawa Anda ke jalur hukum. Anda bilang, bawa saya ke jalur hukum. Saya mau tahu, saya mau jalan-jalan ke sana. Ya, nanti ya kan saya traktir Anda somai di depan pengadilan itu. Ya, hari apa ke pengadilannya? Segera kasih tahu. Ya kan? Oh, nanti DC pinjol, oke, tunggu. Nggak akan, padahal mah. Nggak ada. Ya, oh kami sudah daftarkan. Ya kan, sudah daftarkan ke pengadilan. Datang enggak pinjolnya. Sini, saya mau traktir kamu somai, mie ayam, cilok di depan pengadilan itu. Ya, datang enggak? Enggak datang, kayak dipermainkan. Gitu loh. Ya, aduh, ya kan capek-capek menguras pikiran, menguras mental, menguras uang, ya kan jauh-jauh ke situ gitu kan ya. Pinjolnya nggak datang, pinjolnya cuman itu liatin orang bodoh datang, ya kan gitu guys. Oke, jadi kalau yang namanya data palsu seperti itu, ya kan itu jangan pernah termakan omongan-omongan DC, ya, karena tidak akan bisa data palsu cair di pinjol, ya. Data fresh asli baru dicetak di disduk capil, ya itu belum tentu bisa cair, apalagi data palsu, apalagi mau seret-seret ke hukum begitu kan. Tantangin balik ya, biar masyarakat Indonesia ini tahu, pintar gitu loh. Oke ya. Nah, ada lagi seperti ini ya, ini sepertinya foto DC yang sedang berkunjung ke rumah nasabah ya, ngetuk-ngetuk pintu. Pintunya sudah terbuka tapi masih diketuk aja gitu loh. Gimana itu ya kan? Nah, di sini dia bilang atau DC-nya bilang, "Kami dari Indodana mau ke alamat, siapkan dananya full tagihan." Ya, ini ketat-ketir ini orang nih kalau nerima begini ya, karena ini adalah bohong. Ya. Loh, Bang kok bisa tahu itu bohong, dari mana, Bang? Ya, ini bisa saja beneran gitu kan. Nah, jadi begini guys ya. Anda siapkan
ya, atau Anda kunjungan ke leasing, ke koperasi, kalau mau gitu ya, Anda interview satu-satu para DC-DC lapangan. Nah, Bang, kalau lagi kerja, ya mau ke rumah nasabah, ya kan, Abang pegang data nggak? Pegang. Ada alamatnya? Ada. Gitu ya. Ada nomor teleponnya? Ada. Gitu ya. Abang kira-kira nge-WA nasabahnya dulu nggak? Mau datang, mau ngambil uang? Gitu ya. Pastinya tidak jawabannya. Kenapa? Karena secara psikologi, ya, ketika ada DC, WA mau datang, ya kan, orang-orang ini atau nasabah-nasabah ini ketakutan, ya, ketakutan atau memang belum ada. Jadinya apa? Kabur dari rumah. Ya, aduh, ada DC mau datang, kabur dari rumah, ya kan? Karena saya belum punya uang, gitu kan? Mau gimana nih? Udah main dulu ke, ya, ke tetangga kayak kemana kayak, ya kan, seperti itu ya. Nah, kalau tidak nge-WA duluan, tapi tiba-tiba ada di depan rumah, kira-kira nasabahnya kalang kabut nggak? Woi, kalang kabut. Itu yang dicari DC lapangan. Ya, kalang kabut, deg-degan, deg-deg ser, takut, ya kan? Sehingga nanti menjanjikan pembayaran tuh, ya kan? Mending janjinya bisa ditepati mah. Ya, nanti akan terus terus saja ya ditekan, gitu kan ya. Akhirnya nyicil, 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 nyicil. Gitu ya, silakan saja mau nyicil, ya kan? Nah, tapi ya yang kita bahas di sini adalah menipu, memutarbalikkan fakta. Karena kalau DC yang beneran datang itu ya langsung kejutan, tidak nge-WA dulu. Kalau nge-WA dulu bisa kabur, bisa ditutup dulu pintunya, dikunci semuanya ya, lampunya dimatiin semua. Gitu. Oke, dan satu lagi guys ya, kalau misalkan Anda itu sudah ada dananya, jangan bayar ke DC lapangan, nggak boleh guys, bayar ke DC lapangan itu. Ya, tidak boleh bayar ke DC lapangan, tapi langsung ke aplikasinya atau ke CS-nya, Anda telepon CS-nya. Ya, misalkan Anda Kredivo, Anda ketik di Google tuh Kredivo, Anda masuk websitenya, nah di situ ada tuh nomor CS-nya, Anda telepon, Mbak, saya mau bayar, pokoknya saja gitu kan, hari ini atas nama ini gitu kan, nanti dilayani. Nggak boleh sama DC, ya, siapkan dananya full tagihan, nggak boleh bayar ke DC itu guys ya, apalagi bayar perpanjangan ya, awas di modus tuh ya, modus di mana DC itu meminta Anda untuk bayar perpanjangan padahal di sistemnya itu tidak diperpanjang, hanya memperpanjang kunjungan DC saja ya. Nah, Ibu A, Ibu Wartijem misalnya, Ibu Wartijem, Ibu kalau belum ada uangnya bayar perpanjangan dulu Bu, 100.000 hari ini. Nanti seminggu kemudian atau 3 minggu kemudian akan datang lagi saya ke sini. Gitu. Wah iya ya murah ya, 100.000, 200.000, 300.000 terus saja. Gitu kan. Bahkan katanya ya ada yang DC ini sudah keluar, ngincernya itu ngincer uang perpanjangan guys. Ya bukan uang tagihan. Ya. Jadi DC lapangan nih, misalkan ini ya, kita contoh saja misalkan ini gitu ya. Dia ini sudah resign dari Kredivo. Ya tapi karena masih pegang data gitu, fotokopian, dia itu ngunjungin satu-satu, guys. Ibu masih nunggak ya? Iya, Pak. Ya udah, Bu, bayar aja perpanjangan 100.000. Wah, terus ya keliling sampai 1 juta, sampai 10 orang, guys. Gitu. Ya. Jadi hati-hati ya, kamuflase. Jadi harus sangat berhati-hati yang namanya dengan DC lapangan ketika berkunjung itu. Nah, jadi harap jangan tertipu dengan yang namanya WA-WA seperti ini. Oke? Satu lagi adalah penghapusan data oleh oknum-oknum di luaran sana yang menganggap bahwa Anda ini bisa dibohong-bohongi. Gitu ya. Jadi banyak sekali yang ngebuka jasa-jasa penghapusan data, ya, jasa-jasa gestun, jasa pencairan, ya, ini pinjem sekian sekian gitu kan ya. Itu jangan pernah dipercaya, ya. Kenapa banyak orang yang tertipu hal itu? Karena mereka sedang kepepet. Ya kan, kepepet, diteror oleh pinjol, tiba-tiba ya kan ada kesatria white knight, ya kan, kesatria baja putih gitu kan ya, satria baja putih kayak hitam kayak itu menawarkan bantuan. Widih, kemana aja selama ini, ya kan? Kalau mereka bisa menghapus data, kenapa nggak hapus data sendiri saja gitu loh, ya kan? Pinjam ke pinjol dapat 10 juta hari ini, besoknya hapus, pinjam lagi 10 juta lagi hapus, terus saja, ya kan? Dan bahkan jadi bisnis gede-gedean karena seharinya bisa 10 juta. Ya 10 juta dikali 30 berapa sebulannya?
ya itu bisa sampai, waduh 300 juta kayaknya. Bener nggak itu segitu ya? Nah, bagi kalian yang masih berjuang ya, saya doakan agar pintu rezeki kalian terbuka lebar hari ini. Bagi yang masih mulai usaha, ada yang borong, bagi yang baru ngelamar-ngelamar segera dipanggil. Ini hari apa ini? Ini hari Selasa. Insya Allah dipanggil minggu ini dan siap kerja minggu depan. Amin ya robbal alamin. Semoga bisa diperbaiki semuanya ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.